Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Prablintang Pamungkas dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menjelaskan tentang serat optik. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kabel serat optik dan jenis konektor serat optik. Kedua, kelebihan dan kekurangannya. Ketiga, masalah yang sering terjadi dan solusinya. Di sini ada jenis kabel serat optik. Yang pertama ada kabel fiber optik single mode atau SM, yaitu kabel yang dirancang untuk mentransmisikan cahaya melalui satu mode gelombang dengan diameter inti yang sangat kecil, biasanya sekitar 8-10 mikron. Kabel ini menggunakan laser sebagai sumber cahaya. Kabel single mode ideal untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data jarak jauh, seperti dalam jaringan telekomunikasi, kabel backbone, dan koneksi antar data center. Kabel ini menawarkan kecepatan tinggi dan rendahnya pengurangan sinyal. Selanjutnya yang kedua ada kabel fiber optik multimode atau MM. Kabel fiber optik multimode memiliki diameter inti yang lebih besar, biasanya sekitar 50-62,5 mikron. Kabel ini biasanya menggunakan LED sebagai sumber cahaya dan cocok untuk jarak transmisi yang lebih pendek. Sering digunakan dalam jaringan lokal atau LAN, jaringan data center, dan aplikasi kampus. Cocok untuk transmisi data dari jarak yang pendek hingga menengah dengan kecepatan tinggi, seperti dalam jaringan internet atau sistem komunikasi dalam gedung. Selanjutnya, yang ketiga adalah kabel fiber optik single mode dan multimode atau hybrid. Kabel fiber optik hybrid menggabungkan serat single mode dan multimode dalam satu kabel. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam aplikasi yang memerlukan kombinasi dari kedua jenis serat tersebut. Kabel hybrid sering digunakan dalam jaringan yang memerlukan konektivitas fleksibel untuk berbagai jenis aplikasi, seperti jaringan kampus besar atau sistem komunikasi yang menghubungkan berbagai lokasi dengan kebutuhan bandwidth yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa jenis konektor serat optik. Kita akan membahas sebagiannya saja. Yang pertama ada FC atau fiber connector. Digunakan untuk model kabel single mode dengan akurasi yang sangat tinggi dalam menghubungkan kabel dengan transmitter maupun receiver. Konektor ini menggunakan sistem drought Yuli dengan posisi yang dapat diatur, sehingga ketika dipasangkan ke perangkat lain, akurasinya tidak akan mudah berubah. Yang kedua ada SC atau subscribe connector. Untuk model kabel single mode dengan sistem dicabut pasang, konektor ini tidak secara manual serta akurasi yang baik bila dipasangkan ke perangkat lain. Tidak terlalu mahal, simple, dan dapat diatur secara manual juga. Yang ketiga ada ST atau stretch tip. Bentuknya seperti bayonet berkunci, hampir mirip dengan konektor BNC, sangat umum digunakan baik untuk kabel multimode maupun single mode, sangat mudah digunakan baik dipasang maupun dicabut. Yang keempat ada Biconic, salah satu konektor yang kali pertama muncul dalam komunikasi fiber optik, saat ini sangat jarang digunakan. Yang kelima ada LC atau Lucent Connector. Konektor LC juga digunakan dengan serat tunggal dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari SC atau substrate connector. Mereka populer dalam aplikasi yang membutuhkan konektor yang lebih kecil. Yang keenam ada MTP atau MPO, Multiple Fiber Push On atau Pull Off. Konektor ini digunakan untuk menghubungkan banyak serat sekaligus dalam satu konektor, cocok untuk aplikasi dengan tingkat konektivitas tinggi seperti data center. Yang ketujuh ada MTRJ, Mechanic Transfer Register Jack. Konektor MTRJ adalah konektor 2 dalam 1 yang digunakan untuk serat ganda. Mereka memiliki ukuran lebih kecil daripada konektor ST dan SC. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari kabel. Yang pertama kabel fiber optik single mode. Kelebihannya kemampuan transmisi jarak jauh yang sangat baik, kecepatan transfer data tinggi,
kualitas sinyal yang stabil dan minim interferensi. Kekurangannya yaitu biaya pemasangan yang lebih tinggi, instalasi dan perawatan yang memerlukan keterampilan khusus. Yang kedua, kabel fiber optik multimode. Kelebihannya biaya yang lebih rendah dibanding dengan kabel single mode. Instalasi yang lebih mudah dan kurang sensitif terhadap kesalahan. Terus baik untuk transmisi data pada jarak pendek hingga menengah. Kekurangannya kemampuan transmisi jarak jauh terbatas, kecepatan transfer data dapat menurun pada jarak yang lebih panjang. Selanjutnya, kabel fiber optik single mode dan multimode atau hybrid. Kelebihannya fleksibel untuk berbagai aplikasi, memungkinkan penggunaan serat single mode dan multimode dalam satu kabel, mengurangi kebutuhan untuk kabel terpisah dan mempermudah instalasi. Kekurangannya biaya yang lebih tinggi dibanding dengan kabel serat optik tunggal, terus instalasi yang mungkin lebih kompleks. Setelah kelebihan dan kekurangan, sekarang kita akan menjelaskan masalah dan solusi di serat optik. Yang pertama, ada masalah perencanaan dan desain yang kompleks. Solusinya, perencanaan menyeluruh. Lakukan survei lokasi secara menyeluruh untuk menentukan jalur yang optimal. Kedua, menggunakan perangkat lunak. Gunakan perangkat lunak desain jaringan fiber optik untuk memastikan dan merencanakan instalasi dengan akurat. Yang kedua, mengecek kondisi tanah dan lingkungan. Solusi, analisis tanah. Lakukan analisis tanah sebelum memulai instalasi untuk memahami karakteristik dan potensi masalah yang mungkin timbul. Kedua, peralatan khusus. Gunakan peralatan yang sesuai untuk menggali dan memasang kabel di berbagai jenis tanah. Mempertimbangkan penggunaan terkait menganalisis yang minim gangguan jika diperlukan. Setelah itu yang ketiga, kebutuhan untuk perlindungan kabel. Solusi, penggunaan perlindungan kabel. Gunakan pelindung kabel seperti gunakan pelindung pipa PVC atau logam untuk melindungi kabel fiber optik dari kerusakan mekanis. Kedua, pemasangan yang benar. Pastikan kabel dipasang dengan teknis yang benar untuk menghindari kelainan atau penekanan yang dapat merusak serat optik di dalamnya. Setelah itu yang keempat, kesalahan dalam penyambungan dan pengujian. Solusi, pelatihan karyawan. Pastikan terkait pelatihan dengan baik dalam teknis sambung menyambung dan pengujian kabel fiber optik. Kedua, penggunaan alat yang tepat. Gunakan alat penyambung dan pengujian berkualitas tinggi untuk memastikan tampil yang akurat dan konsisten. Itu yang terakhir adalah masalah dengan penerimaan dan pengujian akhir. Solusinya yaitu pengujian rutin. Lakukan pengujian menyeluruh pada setiap segmen kabel fiber optik setelah instalasi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan sinyal atau kualitas koneksi. Dokumentasi dan pelaporan. Buat laporan dokumentasi yang mendetail tentang hasil pengujian untuk referensi dan pemeliharaan di masa depan. Sekian penjelasan dari saya tentang serat optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.